Baik saudara, judul saya hari ini adalah Aligning Rights and Responsibilities. Jadi menyelaraskan hak dan kewajiban. Ya bisa dikatakan simpelnya seperti itu, hak dan kewajiban. Nah saya mau tanya dulu, siapa dari saudara yang pernah, ini kalau kita ngomongin hak ya. Saya punya hak, tapi juga ada kewajiban. Tapi kalau ngomongin hak, pernah gak saudara berkorban? Misalnya orang tua nih, ya demi anak misalnya kita mau pergi makan. Pilihan makanan banyak ya, menu di mana-mana. Oh, begitu jalan kita mau makan di mana nih? Setiap anggota keluarga punya keinginan masing-masing, betul? Tapi akhirnya orang tua ya mengalah akhirnya untuk memilih makanan atau menu yang dipilih sama anak. Padahal kalau bicara orang tua punya hak untuk memilih dan menentukan, betul? Tetapi sekali-sekali kadang-kadang kita mengalah demi anak. Ada yang pernah nggak? Orang tua. Ada yang pernah atau nggak pernah? Nggak pernah ya? Oh ada yang pernah, puji Tuhan. Atau mungkin pemimpin, misalnya pemimpin dalam perusahaan ya. Kalau misalnya anak buahnya punya salah, ya biasanya kan dimarahin ya. Ya wajar dong, tapi pernah nggak seorang pemimpin misalnya mengcover kesalahan anak buahnya atau orang yang dipimpinnya supaya kesalahannya itu tidak menjadi besar? Ya, pernah ya, dia ikut bertanggung jawab. Padahal hak dia untuk misalnya kasar katanya bisa memecatnya, bisa marahin dengan luar biasa gitu ya. Tetapi mungkin pemimpin ini malah memilih untuk bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab. Pernah ya? Saya percaya setiap kita pernah melepaskan hak kita untuk tujuan yang lebih besar. Amin. Pertanyaannya, budaya yang hari-hari ini kita hadapi itu menuntut kita justru untuk memegang hak kita atau memiliki hak kita itu lebih banyak ya, atau kita dituntut untuk menuntut hak kita jauh daripada tanggung jawab kita atau kewajiban kita. Betul? Ya, kita hidup di dalam situasi yang mungkin kamu punya hak untuk itu misalnya ya. Kita bisa sering mendengar hal itu. Misalnya di antrian juga sama ya, diserobot sama orang lain. Oh kamu punya hak untuk tidak memberikannya ya. Banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dituntut justru untuk memegang erat hak kita. Apakah itu sebagai warga ya. Ya kita belajar waktu mungkin dari saudara-saudara pernah belajar namanya PMP atau PPKN. Wah PMP zamannya kapan ya? Kalau sekarang udah beda zaman ya, nggak tahu apa. Tapi kita belajar bahwa kita sebagai warga punya hak dan kewajiban. Dan itu tertulis di dalam UUD 1945. Betul? Ada hak dan kewajiban. Nah kita seringkali dituntut, kamu sebagai warga punya hak. Misalnya nih, di jalanan sekarang kan banyak galian tuh. Ini kapan nih selesainya, kok lama sekali. Kita kadang-kadang punya celoteh seperti itu ya. Galian kabel di mana-mana, ini lama sekali. Jalanan jadi terhalangi gitu ya. Kita menuntut pemerintah supaya bisa cepat untuk bekerja. Atau mungkin di tempat pekerjaan kita punya hak untuk dapat promosi, dapat kenaikan gaji. Ya. Atau sebagai suami, peran sebagai suami kita punya hak untuk dihormati. Betul? Oleh istri. Istri juga sama, mendapat hak untuk dikasihi misalnya ya. Anak untuk diurus dan sebagainya. Setiap peran kita dituntut untuk bisa mendapatkan hak kita secara penuh, secara full. Ya. Tapi hari ini saya mau kita sama-sama belajar, termasuk saya juga, bagaimana kita bisa mengelola ya lebih banyaknya ke hak kita, keberhakan kita. Bagaimana kita bisa mengelola hak kita, bisa manage,
bisa meresponi dengan baik supaya ya apa yang kita miliki dalam hak itu justru tujuan Tuhan lebih tinggi. Ya. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang selalu menuntut, ya. Bayangkan kalau misalnya orang yang selalu menuntut mungkin sering konflik, ya. Kita menilai orang tersebut juga mungkin kok belum apa-apa, haknya dulu. Tapi kewajibannya mungkin dilupakan. Nah, kita mau menjadi orang percaya yang bukan hanya punya hak tetapi memakai hak itu untuk tujuan baik, terutama di dalam Tuhan. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya menyeimbangkan hak kita dengan tanggung jawab kita, dengan kewajiban kita di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita bisa merefleksikan, ya, merefleksikan kasih Tuhan. Dan itu adalah yang sudah diberikan kepada Tuhan. Supaya kita bisa memakai itu lewat hak kita yang kita miliki. Itu juga bisa menjadi berkat buat bahkan diri sendiri juga buat orang lain. Amin. Nah, kita lihat Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Ya, kita akan lihat Tuhan Yesus juga sama ternyata ya. Saya akan bacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, dikatakan di sini hidupmu bersama, artinya waktu kita ngomongin hak dan kewajiban ini, itu pasti bersentuhan dengan orang lain, betul? Kehidupan kita bukan hanya sendiri saja, tetapi ada kehidupan sosial. Saya akan teruskan ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya Tuhan Yesus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Luar biasa. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya, waktu dia tidak mempertahankan kesetaraannya itu dan dia menjadi sama dengan manusia, itu ada misi, ada tujuan yang lebih mulia. Ya, tadi kita sudah berjaman kudus apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam pelayanannya di bumi ini. Menebus dosa-dosa kita. Nah, itu yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita. Dia juga sama. Punya hak, tetapi dia lepaskan. Ya. Nah, tujuan dari firman hari ini adalah bagaimana kita supaya bisa tadi maksimal di dalam keberhakan kita. Ya. Dan kita akan belajar dari satu tokoh, ya. Satu tokoh yang lain di dalam perjanjian lama, saya tiba-tiba ingat ada yang namanya Samuel, saudara. Samuel ini juga sama. Dia bisa, ya kita akan belajar lebih lanjut nanti, bisa menyeimbangkan antara hak yang dia miliki dan kewajibannya dengan sangat baik. Ya. Nah, kita akan belajar dua poin saja hari ini. Bagaimana kita bisa meresponi akan hak. Bagaimana sih apa yang harus kita lakukan terhadap hak keberhakan kita yang kita miliki. Yang pertama, poin pertama adalah surrendering our rights to God. Menyerahkan hak kita, keberhakan kita kepada Tuhan. Nah, ini juga yang sama yang dilakukan sama Samuel. Kita lihat di 1 Samuel, saya akan bacakan 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28. Ya, ceritanya waktu dia diserahkan ke bait Allah. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ini ibunya yang ngomong ya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, kita lihat bahwa Hana itu setelah lama sulit untuk memiliki anak, akhirnya Samuel lahir dan Samuel diserahkan di Nabi Eli ya untuk dibesarkan di bait Allah. Dia akan dididik di situ. Nah, saya membayangkan bahwa Samuel padahal punya hak loh untuk memiliki masa anak-anak normal sama anak-anak yang lain, betul?
Samuel bisa saja waktu dia udah mengerti, oh ternyata saya punya orang tua sebetulnya. Dia bisa kabur dari bait Allah untuk pulang kepada ibunya. Betul? Saya pengen punya pendidikan juga sama seperti anak yang lainnya. Bukan hanya untuk melayani terus di bait Allah, betul? Dia punya hak untuk itu. Betul? Tetapi ternyata Samuel tetap taat. Dia tetap ada di bait Allah. Bahkan dia menerima panggilan dan meresponi panggilan siapa? Tuhan. Saya akan bacakan di 1 Samuel 3. Ya, ini sering kita dengar ayat 9 sampai 10. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ini yang akhirnya kali ketiga ya dipanggil sama Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah saudara, kata hambamu ini mendengar, itu bukan hanya sekedar kalimat yang biasa kita dengar. Kata hamba artinya dia mengidentifikasi dirinya sebagai penyerahan dirinya kepada Tuhan. Ya, selama bertahun-tahun hidup dari kecil sampai remaja, ya pada saat itu dipanggil remaja usianya. Dia mengerti bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Haknya diserahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan panggil dia, Samuel, dia meresponinya, ya Tuhan, aku ini memang milik Tuhan. Aku ini hambamu, pakai aku. Aku siap mendengar apa yang harus aku lakukan. Amin. Nah kita belajar dari kisah ini. Mungkin kehidupan kita ada hak-hak yang mungkin kita harusnya punya. Tetapi apakah kita bersedia untuk melepaskannya sama Tuhan? Why? Kenapa kita harus serahkan? Mungkin kita punya mimpi, kita punya masa depan, kita punya rancangan, punya setiap planning yang sudah diatur, atau punya posisi. Tapi bagaimana? Apakah kita melibatkan Tuhan sebagai rasa keberserahan kita atas hak kita yang sebetulnya memang kita punya, ya? Jadi pertanyaan adalah kenapa kita harus? Karena kita percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik. Amin. Rencana kita mungkin baik, ya. Cita-cita kita mungkin baik, mungkin juga enggak jahat, tetapi ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan turut bekerja dan itu akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Kita lihat Samuel bahkan dari kecil dia serahkan, jadinya apa? Tuhan pakai dia untuk memimpin bangsa Israel dan hidupnya sangat jauh berdampak. Dan saya percaya hidupnya jauh berdampak ketika dia menyerahkannya kepada Tuhan dibanding dia akhirnya pulang ke rumah ibunya, betul? Atau kabur, dia memilih untuk menjadi apa yang sebetulnya merasa dia punya hak itu. Menjadi anak yang normal seperti yang lainnya. Amin. Mungkin saat ini kita, beda dari yang lain. Kok orang itu punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa ketika kita tidak mengikat hak kita dan menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja. Amin. Saya katakan demikian, ketaatan dan keberserahan hak justru membawa Samuel kepada rancangan Tuhan yang besar. Begitu pula ketika kita menyerahkan hak kita, kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja dan kita percaya akan rancangan Tuhan. Surrendering our rights to God allows us to trust His plans. Amin. Apakah itu kita harus memberi? Apakah kita harus bahkan mengampuni orang yang bersalah sama kita? Itu termasuk. Atau kita harus melepaskan mungkin apa yang kita punya, harta kita, keuangan kita, untuk menjadi
langkah nyata bagaimana kita menyerahkan hak kita di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua adalah maximizing our right in God. Memaksimalkan hak kita. Nah, kita lihat bahwa Samuel ini akhirnya bertumbuh, ya, dipanggil oleh Tuhan, ya, dipakai Tuhan, dan dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia punya power, ya, dalam setiap perkataannya, dalam setiap keputusannya. Sebetulnya dia punya hak untuk menikmatinya, betul? Menikmati posisinya. Dia punya kesempatan untuk memiliki banyak hal dari apa yang dia punyai dan terlebih dalam posisinya. Tetapi dia memilih bertanggung jawab, ya, choose responsibility dengan integritas. Dia malah membawa bangsa Israel untuk bertobat. Nah, ini keberanian yang sebetulnya mungkin tidak nyaman, ya, buat Samuel saat itu. Bahkan mungkin kalau kita bayangkan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Samuel memakai haknya itu untuk dia bahkan membawa kepada bangsa Israel kepada kebenaran. Kita akan baca di 1 Samuel 7, ya, ayat 2 sampai 3. Nanti saudara-saudara boleh baca lagi semuanya di Samuel 7 ini, ya. Ayat 2 saya akan bacakan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kirbat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, perhatikan Samuel mengatakan dengan berani. Maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Israel. Jadi pada zaman itu mungkin bangsa Israel banyak perseteruan dengan bangsa Filistin. Ya, sering terjadi konflik. Nah, dan ada kejadian di situ memang tabut Allah sudah kembali ke tangan Israel. Tetapi 20 tahun cukup waktu yang cukup lama di situ, mungkin ada pergeseran nilai. Ada pergeseran, wah ini kayaknya udah mulai jenuh. Akhirnya bangsa Israel bergeser lagi, melenceng lagi. Nah, disinilah Samuel berperan. Dia tahu posisi sebagai leader, maka ini dia tidak membiarkan hal itu terjadi. Jadi dia katakan, bertobatlah, berbaliklah, ya. Dan akhirnya singkat cerita kalau dibaca, akhirnya bangsa Israel berbalik dan bahkan bangsa Filistin pun bisa dikalahkan. Nah, saya akan bacakan 1 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki orang Israel. Luar biasa. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Jadi luar biasa. Tuhan pakai Samuel dengan keberaniannya memakai posisinya, ya, untuk memakainya dengan integritas. Akhirnya bangsa Israel bukan hanya menundukkan, tetapi tangan Tuhan ikut berperang. Tuhan turut berperang melawan bangsa Filistin, dikatakan seumur hidup Samuel. Kalau nggak ada Samuel, mungkin tidak terjadi hal ini. Wah, jadi luar biasa. Sama seperti kita. Mungkin kita suami, kita punya hak. Tetapi apakah kita memakai hak kita sebagai suami itu memang untuk menjadi berkat buat istri kita? Istri juga sebaliknya, anak juga sama. Pemimpin juga sama. Posisi kita, apakah kita memakai hak itu untuk memanfaatkan orang lain atau untuk membangun orang lain? Membawa orang lain justru semakin bertumbuh. Sama seperti Samuel kepada bangsa Israel.
Dia tidak memikirkan posisinya itu hal yang justru dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi dia memikirkan orang lain, memikirkan bangsa Israel justru. Jadi pertanyaan, apakah kita bisa maksimal menjadi dampak lewat kehidupan kita yang saat ini kita jalani, lewat peran kita dan hak yang sebetulnya kita miliki. Amin. Apakah kita orang tua, guru, ya, pemimpin. Dan kita semua adalah pemimpin, ya. Dan saya katakan, true leadership is not about demanding rights. It's about fulfilling responsibilities. Jadi pemimpin itu memang gak mudah, saudara. Karena bukan hanya demanding rights. Bukan haknya yang terus kita ambil. Tetapi justru lebih dari itu kita punya tanggung jawab atas posisi kita. Amin. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Dan jangan gunakan kemerdekaan kita itu justru untuk kehidupan lagi di dalam dosa. Bukan hanya dosa secara bagaimana kita melanggar hukum Allah. Tetapi mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain. Tetapi justru Tuhan mau supaya kita pakai kemerdekaan kita untuk apa? Melayani orang lain. Jadi pakai hak kita justru untuk melayani orang lain. Ya, amin. Mari kita melangkah untuk mengambil tindakan. Mungkin keadaannya tidak baik. Mungkin keadaannya tidak menentu, tidak nyaman. Tetapi kita bisa pakai power kita, posisi kita, ya, dengan keberhakan kita untuk bisa maksimal. When we align our life with God's purpose, we align ourselves with God's power in us. Ketika kita selaras, ya, kehidupan kita dengan tujuan Tuhan, kita juga menjadi selaras dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan beri di dalam diri kita. Amin. Dan saya percaya setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa memakainya dengan baik. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Ceritanya ini tahun 2018. Semoga ini bisa mewakili kita semua. Namanya, sebentar saya supaya tidak salah. Ada sebuah kejadian di Dallas, kota di salah satu state di US. Namanya adalah Brent Jen. Dia adalah adik dari Bottom Jen. Kalau misalnya saudara ada yang pernah melihat atau mendengar berita ini. Bottom Jen ini atau kakaknya si Brent ini, kakaknya meninggal karena ditembak. Siapa yang menembaknya? Yang menembaknya adalah Amber Guyger. Siapakah Amber Guyger? Amber Guyger adalah polisi. Yang menariknya adalah itu. Dia adalah polisi yang katanya diceritakan bahwa dia setelah bertugas banyak sekali yang dikerjakan keluar kota dan lain sebagainya, penyelidikan ya. Karena dia mungkin salah satu detektif. Dia capek, malam-malam capek pulang ke apartemennya. Begitu pulang ke apartemennya, dia melihat ada orang yang lagi duduk di sofa, lagi nonton, lagi makan popcorn. Tiba-tiba naluri kepolisiannya muncul, tembak. Apa yang terjadi? Ternyata dia salah masuk apartemen. Mengerikan. Bukan apartemennya dia salah unit. Tetapi dia sangat langsung. Spontan. Dan akhirnya Bottom Jen meninggal. Persidangan terus dilakukan dan akhirnya saya tidak tahu sekarang apakah dihukum penjara atau tidak. 10 tahun sih dibilangnya di berita. Tetapi yang menarik adalah pernyataan dari adiknya, si Brent ini. Dikatakan dia akhirnya mengampuni. Luar biasa ya.
adiknya mengampuni. Dia bilang begini sama si Amber. Mana ya? Oh, intinya begini, dia mengasihi Amber. I love you as a person. Saya tidak mau engkau ada hal buruk terjadi sama engkau, supaya engkau menerima Kristus. Wah, luar biasa. Jadi ternyata keluarga ini adalah keluarga takut akan Tuhan, dan si bottom ini yang tadi meninggal itu adalah seorang worship leader di kampusnya. Nah, pernyataan ini luar biasa, menggugah saya. Kita lihat dulu videonya ya sebentar ya. Ada Andre, boleh ditampilin beberapa menit pernyataan dari si Brandon ini di persidangan. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you, because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person, and I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Oke, thank you. Thank you. Saudara boleh bangkit berdiri. Silakan kita bangkit berdiri. Ini buat saya, real ya. Jadi ada orang yang mengampuni sampai begitu luar biasanya, orang yang mungkin tidak dia kenal, dan dia membawanya kepada Kristus. Itu yang luar biasa. Mungkin jarang kita dengar ya. Ya kita mengampuni mungkin karena kita baik. Kita orang baik. Tetapi terlebih kita mengampuni karena memang kita punya kasih Kristus dalam diri kita. Dan kita yang penting adalah membawa orang lain kepada Kristus. Saudara boleh buka handphone. Saya kasih challenge hari ini. Mungkin boleh renungkan hak apa yang saudara mungkin saat ini, saya harus melepaskan sesuatu. Boleh ditulis di notes di handphone, boleh buka handphonenya, atau mungkin kalau ada yang masih nulis pakai catatan boleh sambil renungkan. Saya kasih waktu buat saudara-saudara beberapa menit ini mulai renungkan hak apa yang perlu kira-kira saudara secara spesifik lepaskan di hadapan Tuhan. Atau mungkin saudara teringat ada orang lain yang melepaskan haknya untuk saudara. Berkorban bagi saudara. Apakah itu orang tua?
kakak saudara, suami saudara berkorban. Seharusnya dia punya hak untuk hal tertentu, tetapi dia lepaskan karena untuk engkau, supaya bisa bertumbuh, bisa diberkati, bisa menikmati kehidupan dan lain sebagainya. Saudara boleh tulis sebagai komitmen saudara hari ini. Dan mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, melimpahi kami dengan segala berkat yang terbaik. Dan itu adalah privilege buat kami. Jadikan kami orang yang bersyukur atas itu. Tapi kami tidak mau menjadi orang yang take for granted, yang memanfaatkan itu untuk hanya sekedar kebaikan kami sendiri, atau justru malah menghancurkan orang lain. Tuhan, justru lewat hal itu kami mau jadi berkat. Lewat hal itu kami mau jadi inspirasi, jadi teladan, jadi saluran kasih buat orang lain. Sehingga kami bisa bawa orang-orang di sekitar kami melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Seberat apapun itu, sesulit apapun itu, setidak nyaman apapun itu, kami mau lepaskan di dalam Tuhan. Thank you Jesus, berikan kami kekuatan, karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi dari apa yang kami pikirkan. Thank you Jesus. Hari ini kami selesai, kami akan pulang. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang terbaik. Penyertaan, cinta kasih Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertaimu senantiasa kemanapun engkau pergi. Engkau akan menjadi pembawa damai. Engkau akan menjadi pembawa sukacita. Engkau akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Dimanapun. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai engkau dengan tangan kuatnya yang gagah perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerimanya, mari kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di minggu depan. God bless.